Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Saripah dari EPM 18C, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kini saya akan menjabarkan hasil rangkuman tentang jurnal yang berjudul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ditulis oleh Furqon Jamaluddin, Amir Imbarudin, dan Mutakin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut dijelaskan dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan kefarmasian klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar termasuk rumah sakit yang dikelola pemerintah dan dikategorikan sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 540/Menkes/1994 sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan, serta rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Jumlah tenaga kefarmasian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebanyak 140 orang, yang hanya terdiri dari 44 orang apoteker. Walaupun Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 ini masih terbilang baru dan jumlah SDM apoteker yang masih terbilang minim, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia sudah seharusnya telah melaksanakan standar pelayanan farmasi klinik ini dengan baik untuk dapat menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Standar pelayanan farmasi klinik ini sangat urgent untuk dapat diterapkan untuk menjamin pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pengguna layanan. Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan pelayanan farmasi klinik RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan Peraturan Menkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Adapun metode yang dilakukan,
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah kepala instalasi farmasi, penanggung jawab layanan informasi obat, penanggung jawab depo sementara 3, apoteker, dan pasien. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengelola data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Teknik analisis interaktif diadopsi dari model analisis interaktif Miles dan Huberman dengan 4 tahapan yang harus dilakukan secara interaktif dan berulang secara terus-menerus sampai tuntas, antara lain tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun hasil penelitiannya, pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, layanan informasi obat, fotopio, konseling, insight, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Pelayanan yang pertama yaitu pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dalam resep. Pengkajian resep dilakukan dengan melihat secara administrasi, farmaseutika, dan klinis. Kepala instansi farmasi rumah sakit mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep setiap kali menerima resep dari pasien, baik itu dilakukan di depo-depo rumah sakit maupun di satelit jalan. Informasi lain juga menambahkan bahwa untuk memastikan kelengkapan resep dan ada checklist setelah resep yang dibuat, di ujung resep disediakan kolom checklist sebelum dan setelah resep dilayani. Indikator pelayanan kedua yaitu penelusuran riwayat penggunaan obat, merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah ada dan sedang digunakan. Informan dalam wawancara mengatakan bahwa apoteker harus menanyakan kepada pasien riwayat penggunaan obat sebelumnya, walaupun riwayat penggunaan obat juga dapat dilihat pada rekam medis pasien. Jadi itu harus dilakukan pada saat pasien datang. Selain itu, riwayat alergi pasien juga tetap ditanyakan walaupun pada saat dokter melakukan spesimen itu sudah dikaji, tapi dari pihak farmasi juga tetap harus melakukan pertanyaan itu kepada pasien. Tidak hanya riwayat obat, tetapi riwayat alergi dan kepatuhan minum obat juga ditanyakan kepada pasien. Seperti pengakuan oleh pasien rawat jalan yang mengatakan bahwa sebelum saya diberikan obat oleh petugasnya, saya selalu ditanya tentang obat yang pernah saya minum sebelumnya dan ada alergi atau tidak. Dijelaskan juga cara minum obat dan diingatkan untuk minum obat sesuai aturan yang dia katakan. Rekonsiliasi obat, pelayanan ketiga, merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapatkan pasien. Apoteker harus selalu mencatat penggunaan obat, nama, indikasi, dosis, potensi, dan rute, riwayat alergi dan efek samping obat pasien. Informan mengatakan bahwa ada formnya dan wajib dilakukan di clinical pathway. Setiap pasien baru pertama masuk rumah sakit
lalu pindah ke perawatan, dan juga saat pulang kita harus lakukan rekonsiliasi untuk mencegah kejadian duplikasi obat dengan adanya interaksi. Jika terjadi perubahan terapi, apoteker wajib melakukan komunikasi kepada pasien. Selain itu, informan yang lain juga mengatakan bahwa jika terdapat ketidaksesuaian dokumentasi di sepotong obat, maka kami melakukan konfirmasi kepada dokter yang menulis resep. Konfirmasi dulu ke dokternya apa masalahnya, apakah pasiennya diberikan obat tersebut apa tidak. Kalau bermasalah, kita tidak tindak lanjuti apakah diganti obatnya atau diberikan solusi lain. Pelayanan keempat yaitu pelayanan informasi obat atau VIO, merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Berdasarkan aturan, ruang khusus VIO wajib ada di rumah sakit. Informan mengatakan bahwa terdapat ruang VIO tersendiri di instalasi farmasi rumah sakit yang telah dilengkapi dengan pustaka dan telepon, tetapi di ruang perawatan bergabung dengan farmasi atau sebaliknya. Dalam hasil wawancara, informan lainnya mengatakan bahwa kami biasa melakukan penyuluhan bekerja sama dengan tim PKRS dan kadang juga di pasien rumah rawat jalan, tapi tidak berkala untuk pendidikan atau pelatihan. Selain kami yang memfasilitasi dari instalasi untuk melakukan pelatihan, ada juga yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Konseling obat merupakan standar pelayanan, yaitu suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan keluarganya. Walaupun ada kewajiban apoteker harus melakukan konseling pada semua pasien saat menyerahkan obat, informan mengatakan jika terdapat keterbatasan sumber daya manusia, maka dapat dilakukan seleksi pasien untuk konseling yang lebih detail, siapa yang wajib mendapatkan konseling, dan siapa yang hanya mendapatkan konseling dasar tentang penggunaan obatnya. Hasil observasi diketahui bahwa tidak ditentukan ruang konseling khusus di setiap depo dan satelit. Ruang konsultasi obat untuk konseling terdapat di dalam ruang VIO. Walaupun ruang konseling terpusat di ruang VIO, akan tetapi apoteker senantiasa memberikan konseling langsung serta pemberian obat kepada pasien. Visit merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan pasien, rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. Kepala instansi farmasi mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melakukan riset baik secara tim maupun individu. Akan tetapi karena keterbatasan SDM, riset hanya diprioritaskan kepada pasien risiko tinggi. Selain itu, menurut informan juga dapat melakukan kunjungan rumah atas permintaan pasien-pasien yang sudah keluar dari rumah sakit berdasarkan program home care dari rumah sakit. Pelayanan selanjutnya yaitu pemantauan terapi obat, merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Informan mengatakan bahwa apoteker selalu proaktif dan kritis terhadap penelusuran evidence-based medicine untuk memastikan bahwa obat tersebut merupakan obat yang terbaik digunakan kepada pasien sesuai indikasi sehingga tidak terjadi kesalahan. Layanan yang diatur dalam standar pelayanan, monitoring efek samping obat,
merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Kepada instalasi farmasi rumah sakit memastikan bahwa apoteker melakukan kegiatan monitoring efek samping obat karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan nasional yang dilaporkan ke BPOM secara berkala. Setiap tenaga kesehatan yang menemukan efek samping terkait penggunaan obat itu harus mengisi form yang telah disediakan. Jadi apapun yang dirasakan oleh pasien harus dilaporkan, karena terkadang juga bukan efek samping, melainkan efek alergi. Jadi setiap gejala yang dirasakan pasien harus dilaporkan dan nanti tim jasa yang melihat apakah gejala tersebut merupakan alergi atau efek samping yang nantinya akan dilaporkan ke Badan POM. Evaluasi penggunaan obat adalah layanan berupa program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Informan mengatakan bahwa evaluasi penggunaan obat dilakukan dengan melihat obat-obat dan apa yang paling sering digunakan di ruang tersebut, atau antibiotik apa yang paling sering digunakan oleh dokter-dokter tersebut. Terkait layanan dispensing sedia steril, Kepala Instalasi Farmasi mengatakan bahwa apoteker melakukan dispensing sedia steril. Semua kemoterapi dan obat steril yang dicampur jadi satu harus menggunakan teknik antiseptik. Layanan pemantauan kadar obat dalam darah merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Mengenai hal ini, Kepala Instalasi Farmasi mengatakan bahwa parameter ke-11 ini belum bisa berjalan karena terkendala dengan alat dan biaya operasional yang mahal. Belum adanya sarana dan prasarana yang tersedia menjadi penghalang parameter PKOD ini dapat berjalan di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 11 indikator dalam layanan farmasi klinik yang pelaksanaannya sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Layanan pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan pemberian obat. Dari ke-8 informan yang diwawancara oleh peneliti, semua mengatakan bahwa apoteker telah melakukan pengkajian dan pelayanan resep sebelum dan setelah resep diterima, baik itu dari pihak pasien yang menerima resep langsung, dari dokter, dan juga sekaligus dari pihak memberikan resep maupun dari pihak apoteker yang menerima resep dari pasien. Jadi, dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Terkait layanan penelusuran riwayat penggunaan obat, walaupun telah dilakukan asesmen oleh dokter, apoteker juga wajib menanyakan riwayat penggunaan obat sebelumnya dan riwayat alergi pasien. Berdasarkan hasil wawancara ke-8 informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo telah melaksanakan pemantauan riwayat obat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Rekonsiliasi obat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau medication error, seperti obat tidak diberikan, duplikasi obat, kesalahan dosis, atau interaksi obat. Berdasarkan hasil wawancara pada ke-8 informan, dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan rekonsiliasi obat sesuai dengan standar farmasi klinik yang ada. Berkenaan dengan pelayanan informasi obat,
Tokyo, Ruangan Layanan Informasi Obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilengkapi buku-buku dan data-data mengenai obat. Berdasarkan ketetapan informan yang peneliti wawancarai, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan layanan informasi obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah berjalan sesuai dengan standar layanan farmasi klinik, walaupun dalam pelaksanaan kegiatannya masih ada yang belum optimal. Tujuan pemberian konseling obat yaitu untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost efektif yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Berdasarkan penerapan informan yang diwawancarai oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan layanan konseling kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan home pharmacy care, membuktikan adanya layanan visit yang optimal walaupun dengan keterbatasan SDM. Sehingga berdasarkan penerapan informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan visit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Pada indikator layanan pemantauan terapi obat, apoteker dapat melakukan rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat kepada dokter jika memungkinkan. Karena tujuan dari VTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalisir risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki. Pihak rumah sakit sendiri telah melakukan pemantauan terapi obat pada pasien terkait efek samping dan efektivitas obat, sehingga berdasarkan penerapan informan yang diwawancara oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan pemantauan terapi obat yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MESO ini, yaitu kerjasama dengan komite farmasi dan terapi, ruang perawatan, serta formulir MESO yang senantiasa harus tersedia. Jadi berdasarkan penerapan informasi yang peneliti wawancarai, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring efek samping obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sudah berjalan baik sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Terkait evaluasi penggunaan obat, temuan yang didapatkan adalah apoteker RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah form evaluasi penggunaan obat. Penggunaan obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah dijalankan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Dispensi dan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjaga sterilisasi dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya, serta menghindarkan terjadinya kesalahan pemberian obat. Berdasarkan dari 5 informan yang diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dispensi berjalan sesuai standar pelayanan farmasi klinik. Pemantauan kadar obat dalam darah belum dapat berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana jika hanya mau mencegah keracunan dioksin atau obat tertentu lainnya, dan untuk mengefektifkan kadar obat dalam darah, maka harus diperhatikan dosis terapi, onset, dan durasi obat tersebut. Berdasarkan penerapan informan yang pernah diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar belum dapat melaksanakan pemantauan kadar obat dalam darah sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Nah, adapun kesimpulan
dan saran dari jurnal ini yaitu kepatuhan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam menerapkan standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sudah dilakukan dengan baik. Dari 11 parameter pelayanan farmasi klinik yang ada, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan 11 parameter dengan baik walaupun masih ada beberapa parameter yang belum berjalan dengan optimal. Di antaranya, masih adanya penulisan resep yang tidak jelas terbaca, pemanfaatan sarana ruangan yang belum maksimal karena ketidaktahuan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, tidak ada ruangan konseling khusus, serta melaksanakan anti-SIP yang belum menyeluruh dilakukan karena keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Terdapat satu parameter pelayanan farmasi klinik yang belum dilaksanakan oleh pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, yaitu parameter pemantauan kadar obat dalam darah. Parameter tersebut belum terlaksana karena kendala dengan biaya peralatan dan pemeliharaan obat yang cukup mahal. Akan tetapi, untuk meminimalisir kesalahan dalam pemberian obat dan mengefektifkan kadar obat dalam darah pada tersedianya alat PKOD, maka pihak rumah sakit khususnya dokter dan apoteker sangat memperhatikan dosis terapi dan durasi obat ketika memberikan jenis obat tertentu yang membutuhkan fungsi alat tersebut. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai Kemenkes Nomor 72 Tahun 2016, melakukan percepatan pembuatan resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan visit agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.